Umar bin Khattab merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab berkuasa pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Selama masa jabatannya, Khalifah Umar amat disegani dan ditakuti oleh negara-negara lain. Pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Segala capaiannya menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Khalifah Umar bin Khattab juga dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana. Umar bahkan memiliki julukan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Berikut ini cerita Islami Channel One telah merangkum kisah tentang Khalifah Umar bin Khattab. Assalamualaikum sahabat Islami rahimakumullah. Khalifah Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Umar bin Khattab dilahirkan sekitar 586 Masehi dan terkenal sebagai orang yang tinggi dan kuat, serta piawai menunggang kuda dan bergulat. Sebelum masuk Islam, dia adalah seorang orator ulung, pegulat yang tangguh, dan selalu diminta sebagai wakil sukunya bila menghadapi konflik dengan suku Arab yang lainnya. Selama masa jabatannya, Khalifah Umar bin Khattab amat disegani dan ditakuti oleh negara-negara lain. Khalifah Umar bin Khattab juga dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana. Ia memiliki sifat-sifat yang patut diteladani seperti adil, penyayang, antusias, cerdas, teguh iman, dan selalu sedia membela agamanya. Sifat tersebut tertanam mantap pada dirinya, tidak tersembunyi bagi orang yang memperhatikannya. Khalifah Umar bin Khattab meninggal pada 25 Zulhijjah 23 Hijriah dan selanjutnya digantikan oleh Utsman bin Affan. Ia adalah salah satu dari 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi yang paling utama setelah Abu Bakar. Umar lahir di Mekah dari klan Bani Adi yang bertanggung jawab atas arbitrase antar suku. Ayahnya adalah Khattab bin Nufail dan ibunya adalah Hantamah binti Hisham dari suku Bani Makhdum. Di masa mudanya, dia biasa merawat unta ayahnya di dataran dekat Mekah. Meskipun baca tulis tidak umum di Arab pra-Islam, Umar belajar membaca dan menulis di masa mudanya. Saat masih remaja, Umar mempelajari seni bela diri, menunggang kuda, dan gulat. Umar memiliki postur tubuh yang tinggi, kuat secara fisik, dan pegulat terkenal. Ia juga seorang orator berbakat yang menggantikan ayahnya sebagai penengah di antara suku-suku. Pada tahun 610, Rasulullah mulai mengkhutbahkan pesan Islam. Namun, seperti banyak orang lain di Mekah, Umar menentang Islam dan bahkan mengancam akan membunuh Muhammad. Dia memutuskan untuk mempertahankan agama politeistik tradisional Arab. Dia bersikeras dan kejam dalam menentang Muhammad dan sangat menonjol dalam menganiaya umat Islam. Khalifah Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun 616, 1 tahun setelah migrasi ke Abyssinia. Kisah ini diceritakan dalam sirah karya Ibnu Ishaq. Dalam perjalanannya untuk membunuh Muhammad, Umar bertemu dengan sahabatnya Nu'aim bin Abdullah yang diam-diam telah masuk Islam tetapi tidak memberitahu Umar. Ketika Umar memberitahunya bahwa dia telah bersiap untuk membunuh Muhammad, maka Nu'aim berkata, "Demi Tuhan, kamu telah menipu dirimu sendiri. Wahai Umar, apakah menurut Anda Banu Abdu Manaf akan membiarkan Anda berlarian hidup-hidup setelah Anda membunuh putra mereka Muhammad? Mengapa Anda tidak kembali ke rumah Anda sendiri dan setidaknya meluruskannya?" Nu'aim menyuruhnya untuk menanyakan tentang rumahnya sendiri, di mana saudara perempuannya dan suaminya telah masuk Islam. Setibanya di rumahnya,
Umar mendapati adik dan iparnya Sa'id bin Zaid, yaitu sepupu Umar, sedang membaca ayat-ayat Al-Quran dari surah Taha yang diajari oleh seorang sahabat Nabi Muhammad, yaitu Khabbab bin Al-Arat. Ketika Umar sampai di depan pintu, maka Khabbab pun bersembunyi. Umar mulai bertengkar dengan saudara iparnya. Ketika saudara perempuannya datang untuk menyelamatkan suaminya, dia juga mulai bertengkar dengannya. Namun tetap saja mereka terus mengatakan, Anda boleh membunuh kami, tetapi kami tidak akan meninggalkan Islam. Mendengar kata-kata ini, Umar menampar adiknya begitu keras, sehingga dia jatuh ke tanah dengan darah yang mengalir dari mulutnya. Ketika dia melihat apa yang dia lakukan pada saudara perempuannya, dia terdiam karena rasa bersalah dan meminta saudara perempuannya untuk memberinya apa yang ia baca. Saudarinya menjawab dengan negatif dan berkata, "Kamu najis, dan tidak ada orang najis yang dapat menyentuh kitab suci." Dia bersikeras, tetapi saudara perempuannya tidak bersedia mengizinkannya menyentuh halaman, kecuali dia membasuh tubuhnya. Umar akhirnya menyerah. Ia membasuh tubuhnya dan kemudian mulai membaca ayat-ayat yang berbunyi, "Sesungguhnya, Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku, dan dirikanlah salat yang teratur untuk mengingatku." Quran Surah 20 ayat ke-14. Kemudian Umar pun menangis dan menyatakan, "Sesungguhnya, ini adalah firman Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Mendengar hal ini, Khabbab keluar dari dalam dan berkata, "Wahai Umar, kabar gembira untukmu. Kemarin Muhammad berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau Abu Jahal. Siapapun di antara mereka yang engkau sukai, sepertinya doanya telah terkabul untuk kebaikanmu.'" Khalifah Umar bin Khattab kemudian pergi ke Rasulullah dengan pedang yang sama yang dia maksudkan untuk membunuhnya dan menerima Islam di hadapannya dan teman-temannya. Umar berusia 39 tahun ketika dia menerima Islam. Ini semakin membantu umat Islam untuk mendapatkan kepercayaan dalam mempraktikkan Islam secara terbuka. Pada tahap ini, Umar bahkan menantang siapa saja yang berani melarang umat Islam melaksanakan salat, meskipun tidak ada yang berani mengganggu Umar ketika ia sedang salat terang-terangan. Pertobatan Umar ke Islam memberikan kekuatan kepada umat Islam dan iman Islam di Mekah. Setelah peristiwa inilah, umat Islam melakukan salat secara terbuka di Masjid Al-Haram untuk pertama kalinya. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Masuk Islamnya Umar adalah kemenangan kita. Hijrahnya ke Madinah adalah kesuksesan kita, dan pemerintahannya berkah dari Allah. Kami tidak salat di Masjid Al-Haram sampai Umar masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, kaum Quraisy terpaksa membiarkan kami salat di masjid." Sahabat Islami rahimakumullah, demikianlah uraian singkat kita pada kali ini tentang kisah Khalifah Umar bin Khattab. Semoga kisah ini bisa memberi kita manfaat. Jika kalian suka, jangan lupa tekan like dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.